Halo guys, dari sini kita mau mulai buat eksekusi bikin PPT-nya. Ini kita lagi coba cari-cari template PPT-nya di aplikasi Canva. Ini PPT-nya udah kepilih ya. Jadinya yang Excel 6. Terus kita bagi-bagi tugasnya mau gimana? Per topik aja kalau enggak. Kalau kita bareng-bareng aja masukin dulu ke Canva-nya. Tadi kan ini kita bertiga udah wawancara nih ke rumah laundry-nya. Terus udah juga bikin laporannya gitu. Kita juga dapat laporan keuangan dari laundry-nya. Paling sama ini sih profilnya juga nggak sih? Jadi kalau itu kita tentuin aja nih slide-nya mau apa. Slide 1 harusnya pasti cover sih. Terus gimana? Terus 2 ini nama kelompok. Ketiga kayaknya profil aja deh. Baru abis itu mungkin Laporan keuangan, tantangan sama solusi. ya, dokumentasi. Dokumentasi. Oke, berarti itu udah fix ya, itu urutan slide-slide-nya di PPT-nya. Kira kalau di laundry dan hasil dari wawancara tadi tuh tantangannya mau apa aja? Ini kemarin rekapan keuangannya per bulan dari tanggal 1 sampai 30 September. Terus ini ada biaya tambahannya kayak gas, wifi, listrik, gitu-gitu. Coba di-input aja ya. Tapi gue mau tahu dong sebenarnya si laundry ini berjalan sendiri atau ternyata dia tuh hanya sebagai karyawan atau udah gede. Kan biasanya kalau yang udah gede tuh punya pemasaran sendiri, marketing sendiri. Menurut kalian gimana sih waktu pas kalian wawancara tuh? Kemarin pas lagi wawancara tuh dia tuh kayak karyawan biasa gitu, jadi kayak ada pemiliknya, jadi dia cuma karyawan biasa buat menjalanin usaha laundry-nya. Dan karena itu tuh masih baru, jadi ya kayaknya untuk marketing itu belum ada deh. Iya. Soalnya karyawannya juga cuma dia doang yang kita wawancara kemarin itu. Tiap hari dia nulis rekapan si laporan keuangan itu juga per hari itu. Oh berarti dia tuh sistemnya nanti setoran ke yang punya laundry gitu. Ya gitu, jadi dia nanti setoran. Dari si wawancara itu ada tantangan hambatan, apa nih? Ada hambatannya. Kemarin kita tanya, itu hambatannya tuh kurang di pemasarannya karena dia kan buka laundry itu cuma buat warga situ aja. Jadi kayak mungkin dia mikir kayak buat apa kak ke media sosial yang terlalu luas gitu. Jadi kayak dia cuma mungkin di status WhatsApp atau cuma gitu-gitu doang. Berarti Sama pasarnya masih kecil. sama keluhan pelanggan aja sih, kayak baju hilang, terus ada baju yang kotor atau ada noda segala macam. Tapi di situ tuh ada kayak persaingan nggak sih antara teman-teman itu? Pasti lah. Kita sempet nanya juga kan kayak kira-kira apa maksudnya tantangannya gitu. Terus kan dia bilang kayak ya kompetitor gitu, maksudnya kayak banyak laundry lain bukan si rumah cuci itu doang. Yang kalian lihat mungkin secara fisik kan kayaknya mereka si ibu tuh hanya cerita sekedar kompetitor sama pemasarannya kan. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri analisis tuh sebenarnya ada nggak sih hambatan lain? Hambatannya ini sih, kayak dia tuh tempat laundrynya berantakan ya sih. Kayak tempat jemur sama tempat naruh baju bersih tuh nyatu gitu. Jadi karena itu mungkin jadi banyak baju yang hilang atau segala macam. Iya, kayak semuanya di situ gitu situ. Kita udah nyebutin hambatan atau tantangannya. Kira-kira dari yang kita udah diskusin ini solusinya apa? Oh, menurut saya sih malah harus mengatur ulang sih tempat itu supaya bersih dan rapi, karena itu hal utama dalam sebuah usaha. Dan yang kedua itu pemanfaatan media sosial yang sederhana. Jadi untuk menyebarluaskan usaha dengan target pelanggan yang telah ditentukan. Nah, jadi meskipun sebenarnya laundry-nya tuh kecil, marketing yang menggunakan media sosial itu sebenarnya penting juga kan. Kita kan udah tahu nih profilnya, tempatnya di mana, sama laporan keuangannya juga, sama tantangan dan solusinya. Tapi menurut kalian tuh ada nggak sih kesimpulan dari tuh analisis laundry ini tuh apa gitu? Menurut kalian? Oh, menurut saya sih kan ini masuknya berarti apa ya, UMKM kan. Oh iya benar. Terus kan itu dia bilang kan dia buka laundry itu buat masyarakat sekitar aja gitu. Kesimpulannya ya berarti
usaha kayak gini tuh dibutuhin banyak orang loh. Jadi menurut saya tuh bisa dikembangin lagi, bisa dikembangin lagi. Pasti banyak orang butuh, nggak cuma di apa namanya di daerah situ doang. Kalau misalnya marketingnya dikembangin lagi, kurang lebih sama sih dari yang disampaikan aja. Jadi kayak untuk laporan keuangan dari manajemen keuangannya si rumah itu udah bagus karena udah bikin laporan keuangan, karena jarang banget jujur kayak UMKM itu bikin laporan keuangan sedetail ini. Itu poin plusnya. Terus buat poin minusnya ya mungkin itu sih, kan kita juga sempat singgung tuh soal lahannya yang sempit. Apalagi kan buat laundry tuh baju banyak, harus banyak tempat jemur, iya gitu. Paling itu sih evaluasi sama kalau misalnya emang si rumah cuci ini mau berkembang lagi, berarti dia harus bisa manfaatin media sosial biar sama SDM sih, nambah karyawan. ya itu juga harus sih. Kalau misalnya udah berkembang nggak mungkin cuma dihandle satu orang, masih butuh. Sebenarnya sih kalau keuangannya rapi bisa dibilang enggak sih. Karena kita kan cuma lihat keuangan perharinya doang, nggak lihat kayak pendapatan bersih setiap bulannya berapa, pengeluarannya berapa, buat gaji karyawan berapa, kita kan nggak tahu karena yang megang bukan si ownernya langsung kan, cuma pegawainya doang. Jadi kita kayak cuma lihat ya, Secara kasar. pengeluaran, pemasukan gitu, secara kasar doang. Berarti secara tidak langsung kita tuh ngeliat UMKM ini sangat berhubungan banget sama akuntansi ya, kayak penting banget gitu kan. Ternyata yang punya sistem akuntansi sama yang nggak punya sistem akuntansi itu kayaknya kelihatannya beda gitu. Iya. Jadi lebih tertata dengan ada laporan keuangan dari aplikasi. Oke. Ini kita udah selesai diskusi buat isi PPT-nya kan. Mungkin setelah ini bisa lanjut buat isi dari PPT-nya. Ya. Isi ke lewat masing-masing karena linknya udah disebarkan ya di grup. Udah. Jadi kita dari device masing-masing ya. Iya. You're on your own, kid. You always have been. I see the greatest